Halo semua. Hai semuanya. Tahu binatang. Sama kalian. Oke, pasti pada terkejut. Kali ini WikiFX sama Wikibit balik lagi nih mau ngumumin ada satu program seru. Kenapa kita ngobrol sama bapak binatang yang itu? Ya, kita ngobrol sama Bapak Alien hari ini buat acara kita yang dengan format yang baru ya. Namanya apa? Gimat. Gimat. Penasaran? Penasaran nggak? Ayo. Seperti apa? Mau tahu nggak kepanjangan Gimat itu apa? Apa tuh? Apa yuk? Is. Gimat itu namanya kepanjangan dari gibah, Negatif. bodoh amat. Ingat, ini bukan negatif ke yang hal-hal negatif ya. Iya. Tapi ini lebih ke negatif tentang hal-hal negatif sih. Tapi gimana ya, jadi ribet nih gue ngejelasin. Kita ngegibahin Hal yang negatif. hal yang negatif, tapi bisa bawa dampak yang positif semoga buat yang dengerin gitu. Oke, langsung aja. Biar nggak makan banyak waktu. Kira-kira mau gibah apa dulu nih? Ya, kita rencananya Gibahin sih siapa nih? buat hari ini kita mau bahas bukan bahas, mau gibahin soal iming-iming yang banyak beredar. Iming-iming terutama soal investasi ya. Tuh. Gitu. Nggak itu forex, nggak itu kripto, karena kebetulan kita di sini dari WikiFX untuk forex dan Wikibit untuk kripto. Jadi kita bakalan bahas iming-iming soal investasi, forex, dan kripto. Mantap, gila. Beruang lancar banget kayaknya Bapak Beruang ngomongnya. Oke, jadi apa nih untuk pertama kali? Ya, untuk pertama kali yang bakalan kita bahas itu iming-iming yang ada di forex nih yang belakangan ini sempat rame nih. Kita dapat banyak laporan soal iming-iming ini ya. Mungkin kalian juga beberapa udah yang tahu mungkin atau mengalami langsung iming-iming seperti ini. Kita nyebutnya di sini honey trap atau apa ya dibilang ini ya? Penipuan asmara kali? Iya, penipuan asmara. Banyak yang bilang kayak gitu. Jadi itu untuk penipuan asmara ini mereka si korban ini menerima apa ya, bukan menerima ya, dirayunya itu melalui satu aplikasi atau beberapa aplikasi yang populer lah yang banyak orang pakai tuh buat nyari match-nya mereka, match couple-couplean gitulah. Dan ini biasanya yang banyak make nih bokul-bokul nih setahu saya. Bokul tahu kan bokul? Bukan beli ya, bokul bocah kuliah. Bentar, seriusan lo? Emang itu beneran anak kuliahan? Iya, beberapa sih. Oke. Beberapa yang ngelaporin kita rata-rata enggak rata-rata sih ada anak kuliahan. Oh, itu korbannya? Iya. Kalau yang ngelakuin ini anak kuliahan juga? Atau emang udah yang dibilang dia ngaku-ngaku dirinya dewasa tapi ternyata masih yang diiming-iming malah ini? Aduh, kalau itu saya nggak berani komentar. Udah dewasa kok iming-iming sih? Kan harusnya kalau udah dewasa ya harus bisa lebih pintar menyikapi sesuatu ya. Iya kan? Betul sekali. Jadi udah dia dapat misalnya, ya gue nggak tahu ya ini misalkan kalau pelakunya si gue kebangetan sih kalau pelakunya misalkan laki no judge ini ya. Iya, kita nggak judge siapa-siapa ya. Tapi maksudnya ketika yang pelakunya laki-laki, menurut gue sih gila lu udah bisa dapat kenalan sama perempuan tuh oke gitu loh. Iya. Apalagi bisa ketemu match gue sebagai alien, makanya gue sampai botak. Gue gak pernah, susah banget gue dapet match info. Iya, karena menurut kita ya udahlah cukup sampai situ aja, nggak usah pakai embel-embel apa-apa. Apalagi kalau pakai motif yang ya dalam tanda kutip ya itu loh. Apalagi sampai merugikan banget ya. Nggak cuman bukan jadi si korban nih bukan cuma korban perasaan tapi juga korban materi. Itu luar biasa sih. Itu. Coba lu bayangin ya, perempuan terus misalkan kecewain, lu udah match dari perempuan, lu tuh banyak di sana jomblo-jomblo ya
yang sering nge-swipe kanan Iya. masih ditolak-tolak. Ya, kalian tau lah kan Ya, apalagi buat aplikasi-aplikasi yang kayak yang gitu. menderita buat dapetin namanya yang super like, tau gak Iya. lo? Ya kan itu susah banget tau gue. Super like, luar biasa. Itu Nah, super match ya, gue bingung. dibilangnya ya. Nah, modusnya terus gue nggak ini ya, cuma mungkin karena bawahnya perempuan lebih dari mereka kan malu dari lebih sisi emosional kali ya. Ya, Gue beda. gue mikir dari si lelaki berarti si penipu, misalnya kalau penipunya lelaki itu berarti si lelakinya at least tahu cara komunikasi, terus sampai bisa ketemu berarti dia, dan abis itu mau melanjutkan kontak atau hubungan berarti lebih terlihat atraktif di mata perempuan tersebut. Iya, Iya kan? iya, betul. Kenapa nih ya? Kenapa nggak gunain skill ini di tempat lain? Iya, Jangan betul. nipu gitu. Iya, untuk hal yang Why? positif lah. Karena memang ya kalau menurut kita pribadi ya, itu sayang banget sih. Kenapa nggak dilakuin untuk hal yang positif aja? Karena buat positif tuh dampaknya lebih banyak loh daripada ngelakuin hal yang negatif. Kalau negatif tuh apa ya? Resultnya tuh cuma sementara. Iya. Terus kenapa yang gua nggak ngerti lagi itu ya, udah lu nipu nih, terus lu dapet duit, lu lu masih apa namanya, masih keenakan gitu ya. Iya, betul sekali. Gue nggak ngerti, seenggaknya lu apa dia, lu nggak punya rasa bersalah, terus gue nggak tahu duitnya kira-kira dipakai apa ya itu. Iya. Yang setahu kita kan soalnya yang dari hasil ini tuh banyak gitu ya duitnya. Iya, biasanya Nggak mungkin nggak cuma cuma receh-receh. receh-receh Iya. biasanya. Gue Gitu. kalau jadi pelaku lu bakal ngapain tuh sama duit kayak gitu? Ya mungkin kalau sebagai pelaku ya bakalan dipakai buat foya-foya aja sih. Cuman kan yang harus kalian tahu ganjarannya itu loh. Kan ganjarannya yang bahaya. Gitu. Ya sih, jadi ini pesan buat apa namanya, buat mungkin yang kita atau ada rekan-rekannya mengalami tipuan, mengalami penipuan seperti ini nih ya, jangan kalau bisa jangan dibilang apa namanya, nah kan, atau misalkan kita timbul kalimat apa sih, sekedar kita mau kayak menenangkan mereka tapi dengan salah kalimat, seperti misalkan nah kan tuh gue bilang juga apa itu, kayaknya Itu lebih itu, ke ngejudge sih. iya. Jadi sebaiknya kalau bisa kita saranin, karena perasaan si korban itu kan udah mulai apa ya, lagi down banget tuh. Iya, lagi terpuruk lah Iya, perasaan. bisa takutnya siapapun itu yang tertipu, bisa jadi yang oknum penipunya itu adalah keluarga dekat ataupun sangat kerabat yang sangat dekat. Itu tidak menutup kemungkinan untuk mengiming-iming. Iya, betul banget. Jadi oleh karena itu ya ini sekedar saran sih, maksudnya sekedar masukan aja. Mereka tuh butuh yang emang satu butuh duitnya balik ya, itu jelas. Tapi kedua, karena biasanya di hal-hal soal investasi untuk uang kembali itu kan hampir nol ya chance-nya ya, kesempatannya. Iya. Nah, yang sulit banget buat dapetin 100% sebaiknya kembali. sih, kalau bisa mereka sangat butuh perhatian yang baik, dan kalau memang bisa memberi bantuan ya why not gitu. Iya, betul banget. Ya itulah, jadi krik. jadi bijak. Aduh muka di situ tadi, mukanya kelihatan. Iya, kita gue cari nih, aduh. Oke, terus menurut lo lagi nih Ji, ya gimana setelah misalkan ya, kalau kita balik sekarang, kalau yang dari tadi honey trap itu, ya kan, lu dapat dari halaman paparan WikiFX kan? Oh iya, untuk laporan-laporan kayak begini tuh kita banyak dapat dari laporan trader-trader ya, terutama ya, yang ngisi di kolom exposure yang ada di website maupun aplikasi WikiFX. Nah, mereka tuh ngelaporin mereka ditipunya modusnya seperti itu. Jadi mereka berkenalan dengan lawan jenis, dan korban ini nggak cuma
laki-laki ya, tapi juga wanita di sini juga ada sebagai korban. Kalau yang sebagai pelaku wanita ada? Iya, ada di sini Oh, pun sebagai pelakunya ada wanita dan ada pria juga. sebentar. Ini wanita apa Hode nih? Lu tau kan Hode kan? Iya. Ya, yang pernah Nah, main game online ya. nah itu dia. Aha. Kalau untuk yang Hode mungkin ada ya, Oh, tapi di sini juga karena si siapa namanya si eh, cowoknya ini, si laki-lakinya ini bilang hmm, udah sempat ketemuan what? sama si matchnya ini dan Oke. ya mereka udah sempat ketemuan, sempat ngobrol bareng, bahkan sempat chat-chatan intens. Hmm, Tapi ketika dia udah kejebak sama iming-imingnya, jadi tuh iming-imingnya dia nawarin si pelaku ini, si perempuan, hmm, nawarin ke korbannya si pria hmm. buat investasi di satu broker. Sapi. Ya, mulainya dari sekian dolar lah. Hmm, Dia kalau dari korban laporan korban sih dia awalnya investasinya tuh sekitar 50-an dolar. Habis itu setelah dia investasi sekitar 50-an dolar tuh meningkat tuh setelah 50 naik hmm. 100 sampai akhirnya total investasi yang dia depositokan itu sudah lebih dari 1.500 dolar gitu. Ketika sudah sampai sebesar itu, terus si korban mau ceritanya tuh waktu itu si korban lagi butuh dana darurat. Jadi dia mau melakukan penarikan sebesar 1.000-an dolar lah. Tapi ternyata ketika dia melakukan penarikan, nggak bisa. Dan dia bingung dong, pihak broker nggak ada yang bisa dihubungi. Terus dia coba hubungin si wanita ini untuk minta bantuan, ternyata si wanita ini juga sudah tidak bisa dihubungi dan mereka ya menghilang begitu aja. Si broker dan wanita ini menghilang tanpa jejak. Gue sedih banget. Ya itulah, itu bahaya banget sih. Karena nggak cuma perasaan aja yang kena, tapi juga harta. Ya kan, kayak menurut gue eh, itu lu udah match tuh ya, kayak tadi gue bilang, lu udah match dapet match gitu ya. Itu tuh apa sih ya, kayak wah gitu. Bukan wah sih. Ya mungkin buat yang ini suatu buat sekelompok ya biasa aja, cuma kan itu salah satu dapat. Masa sih lu nggak, walaupun match misalkan lu dengan itu lu udah apa, kayak lu udah punya incaran tertentu ya sih, atau misalkan oke gue suka nih sama misalnya sama cewek ini, gue swipe kanan Iya, ya, tapi gue pasti nunggu kan dia match apa enggak. Nah, iya betul. ketika nih orang apa Sama-sama, sama-sama nge-swipe kanan iya, terus match, itu kan ada perasaan apa ya, sedikit berbunga-bunga lah lah. ya, Iya, sedikit lah pasti ya, ada lah walaupun sedikit. kayak wih, Iya. Dia juga nge-like gue nih, gitu. little shock, little fire, little happy ya gitu kan. Itu, Nah itu jadi eh, banyak hati-hati banget, apalagi misalkan eh, kita nggak tahu siapa yang bisa mengiming-iming kita sendiri, iya, proteksi. Tapi untungnya karena sekarang zaman teknologi canggih, semua orang udah pakai smartphone. Ini iya, sekarang alien yang mau beruang aja bisa bercakap-cakap. iya, Jadi kita kasih tips gimana caranya buat kita bisa nolak halus, iming-iming atau iya, ajakan-ajakan dan menghindari penipuan-penipuan seperti ini. iya betul. Cara mudahnya gimana sih? Kalau untuk forex, Untuk cara paling gampangnya, kalian bisa download aplikasi WikiFX yang ada di Google Play dan hmm, ada di App Store ya. hmm, Bisa di-download secara gratis. yes, Kenapa kita nyaranin untuk download aplikasi itu? hmm, Karena di situ kamu bisa dapat informasi lengkap dari suatu broker forex. Karena berdasarkan laporan bukan berdasarkan cerita yang tadi kita bahas, si korban ini dia ngelakuin investasi forex di satu broker. hmm, Dan broker itu setelah kita telusuri ternyata masuknya dia broker bodong oke, yang untuk regulasinya aja nggak jelas, kantornya ada di mana, hmm, dan apa namanya sistemnya dia nggak jelas, hmm, kontak centernya pun nggak jelas, hmm, dan alamat website nggak ada. Nah hmm, itu dia. Tapi si korban nih bisa terjerat karena ada bantuan dari pihak ketiga I see, gitu yang ngelakuin modus penipuan seperti itu. I see, Itulah kenapa kalian perlu download
aplikasi WikiFX supaya bisa dapat informasi jelas dari suatu broker forex dari mulai regulasinya sampai ke trading platform, sistem, sampai contact centernya, dan bahkan survei kantor juga kita lakukan. Di situ kalian bisa lihat dengan lengkap untuk menghindari kalian dari penipuan menggunakan broker forex dengan modus apapun. Oke, Pak Guru Beruang, gila lu tau gak sih, lu tuh ngejelasinnya berkarismatik banget ya. Udah gitu, udah gitu, lu bener-bener voice lu tuh kayak guru, men. Bro, Waduh, ya apa lu tuh saya belum seperti sampai di tahap itu, Bapak Alien. Oke, sama juga buat yang investor kripto atau maupun calon investor kripto yang ataupun cuman kamu mau casual aja nggak mau investasi di mana-mana, Iya, kamu bisa nyiapin aplikasi ini, aplikasi namanya Wikibit atau WikiFX iya, yang tujuannya buat seenggaknya setidaknya untuk kamu yang ngerasa nggak enakan bisa nolak halus orang-orang yang ngajak kamu investasi, baik itu keluarga, kerabat, atau mungkin pasangan, ataupun iya. mungkin Atau teman yang teman-teman, baru match. iya, Iya. teman-teman terdekat atau Iya. bahkan keluarga ya. Nah, ada satu misalkan fitur dari kesamaan fitur kita itu adalah review untuk tentang kalau di forex itu broker atau pialang namanya. Iya, Kalau di kripto adalah bursa kripto atau exchange. iya, Ya, kamu betul tinggal banget. cari bursa kripto mereka yang ini nanti terus ketika muncul kamu klik dan kamu bisa kasih lihat ya nanti videonya apa namanya caranya ada tutorialnya. Iya, nanti Iya. kalian bisa lihat langsung Mhm. untuk videonya, cara menggunakan aplikasi ini. Itu sudah ada di sosial media kita, Iya, cara follow menggunakan aplikasi ini, dan kalian harus follow menurut kita ya. menurut kita Iya, kita kita si alien dan si beruang ini. gue mau Se- gue bukan gak mau follow men tapi gue follownya sinyal gue tuh susah gitu volatil gitu itu sinyalnya volatil. market kali, Oke, berarti. tentu lah. Karena emang ada acara baru kayak ini, kalian wajib follow. Iya, Nanti juga kita nggak menutup kemungkinan suatu saat kalau kita adain live bareng, kita akan dengerin kisah kamu. Gimana kamu pertama kali masuk ruang forex ataupun ruang kripto, iya. itu bakal jadi sesuatu bukan kayak pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama ya. Betul banget. Di sini sih kita lebih menekankan berbagi pengalaman ya. Jadi supaya orang-orang mungkin yang belum pernah terjun atau belum pernah kena kasus semacam itu sebagai contoh penipuan. Terus kalian sharing di sini, berbagi sama kita, ya paling enggak kita bisa bantu orang yang mendengarkan atau menyimak, paling enggak dia jadi lebih tahu, lebih terbuka eh, cakrawalanya ya. Jadi dia bisa lebih tahu, lebih dapat banyak informasi soal penipuan-penipuan yang ada di luar sana. Dan modusnya itu ada macam-macam. Bapak Guru Beruang luar biasa. Mantap. Saya sebagai alias saya cuma bisa ngangguk Ya, ya. gitulah. Ya itu Itu keren alien tapi botak banget kasihan. gue setuju banget sih kayak Ya, kita nggak akan pernah tahu walaupun viewersnya gue rasa nggak banyak ataupun sedikit ataupun gimana tapi dan misalkan mungkin apa yang kita informasikan cukup bermanfaat dan kalian ketika kita sharing bareng bisa menunjukkan membuat mungkin merubah hidup satu orang itu cukup cukup dirasa cukup eh, apa ya namanya kata bijaknya gue lupa bentar gimana? gue selalu hidup ini gue oke kata bijaknya kayak misalkan kita kebaikan untuk satu orang walaupun kita nggak tahu kebaikan itu tapi gue yakin itu adalah berarti banget buat kehidupan orang itu dan kita nggak perlu ucapan terima kasih Iya, betul. karena itu dengan itu aja kita ngebuktiin kalau diri kita masing-masing pribadi kita sudah cukup bermanfaat buat orang. Iya, betul Ya, banget. kalau misalnya Karena ngelakuin kebaikan tuh nggak pernah ada salahnya kok. tuh emang gue gak bisa lebih bijak dari Pak Beruang nih. Justru kesel gue. No. Ya udah. Sekian dulu kali ya episode Gimat kali ini. Iya. Ini bukan Gimat. Ya? Ini Gimat kan ya? Ini gimana? Oke. Biar nggak lupa, sengaja. Oke, mungkin akan ada episode berikutnya. Terus kamu pastiin kamu subscribe
Kayak ya. cuma subscribe tapi follow. Tapi follow semua sosial media WikiFX dan Mhm, Wikibit betul. yang nanti akan kita cantumkan nanti di Ya, akhir video ini. Kalian bisa follow di situ untuk dapat informasi-informasi terakurat dari mulai forex dan kripto di WikiFX dan aplikasi Wikibit. jangan lupa juga Jangan sekali lupa. lagi di subscribe Iya, betul sekali. dan sampai jumpa. Iya. Sampai Kejar jumpa. ya. Oke. Oke, dadah semua. Dadah, sampai jumpa.